Di antara fitnah terbesar adalah terpecahnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama itu yang menjelaskan tentang fitnah terpecahnya umat. An Anas bin Malik. Nah, ini pertama itu di garis bawahi penting. Jadi meski berpecah belah kan itu masih disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Jadi masih Muslim. Tapi Muslim ini mereka ada yang selamat dari perpecahan, ada yang Muslim yang terpecah kan itu. Tapi masih sebagai umat Nabi Muhammad, masih dalam lingkup orang Islam kan itu, tidak sampai kafir. Wallahu a'lam bishawab. Pertama itu di garis bawahi perpecahan, tapi perpecahan ini di dalam lingkup Islam kan itu, bukan sampai kafir kan itu, bukan tidak sampai perpecahan ini bukan untuk menggambarkan sampai Yahudi, Nasrani dan yang keluar dari agama Islam. Ini masih di dalam lingkup agama Islam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila iftaraqat ala isnataini wa sab'ina firqah. Bani Israel qad iftaraqat, mereka berpecah belah hingga ala isnataini wa sab'ina firqah, sampai 72 golongan. Wa antum, sedangkan kalian orang muslim masih di dalam lingkup Islam, orang Islam akan taftarikuna ala misliha, juga akan berpecah belah seperti itu. Kulluha finnar illa firqah, semuanya neraka kecuali satu kelompok saja. Artinya apa? Padahal disebut antum kan itu, orang Islam berpecah, semua masuk neraka kecuali satu kelompok. Dari awal pertama, ini garisi betul-betul ya kan itu. Pertama dijelaskan Bani Israel. Ini orang kafir. Orang kafir itu berpecah belah kan itu. Iya kan? Orang kafir itu berpecah belah kan itu. Malah berpecah belahnya orang kafir itu sebenarnya seakan-akan mereka itu bersatu, tapi sebenarnya mereka itu saling berebut kan itu. Berebut wanita, berebut harta, berebut kekuasaan. Mereka lebih keras kan itu dalam mengejar dunia kan itu, saling bersikut-sikutan kan itu. Nah, ini menjelaskan orang kafir itu berpecah belah kan itu. Enggak terus anggapannya Allah Islam itu akar-akaran tok, enggak hanya Islam kan itu. Orang kafir itu malah lebih parah lagi kan itu. Inna bani Israel qad iftaraqat ala isnatain, itu yang kafir kan itu. Sedangkan yang Islam kan itu disebutkan di sini sama, berpecah belah. Mereka semua di neraka. Pertanyaannya sekarang, ini yang masuk neraka, nerakanya kekal atau tidak kan itu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita pahami di sini, perpecahan ini tidak menyebabkan kekal di neraka kan itu. Paham? Yang masuk neraka kekal ya yang keluar dari Islam kan itu. Ya kan? Jadi yang berpecah belah di sini karena masih disebut umat Nabi kan itu. Mereka masuk neraka karena berdosa kan itu. Masuk neraka, semuanya masuk neraka karena apa? Berdosa, saling perang, saling membunuh kan itu. Masuk neraka, tapi kekal enggak? Tidak kekal. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan yang sama sekali tidak disentuh neraka itu apa? Illa firqah, satu kelompok saja. Ya kan? Satu kelompok saja. Juga bisa dipahami, pernah kita bahas itu tentang yaumul hisab, ketika di hari hisab kan itu. Nanti ada sekelompok orang 70.000, hadis itu pernah kita bahas tuh. 70.000 orang kan itu masuk surga kan itu tanpa hisab kan itu. Ciri-cirinya apa?
la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun, kan itu. Tidak meminta ruqyah, kemudian tidak bertatoyur. Ada yang mengartikan tidak meminta ruqyah syirkiyah, kan itu. Ada yang mengartikan tidak meminta ruqyah pokoknya secara mutlak, kan itu. Tidak berobat, kan itu. Disundut dengan api, kan itu. Atau artinya tidak berobat dengan hal yang berbahaya, kan itu. Kemudian tidak bertatoyur, menganggap sesuatu itu mendatangkan manfaat atau mencegah mendatangkan keburukan, kan itu. Tatoyur, wah ini burung ini, nah ini tanda nanti ada musibah, kan itu. Sial, kan itu. Tatoyur, kan itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan, kan itu. Ada yang melalui hisab, kan itu. Hadis bitongkoh, la ilaha illallah, pernah enggak? Hadis bitongkoh pernah dibahas itu. Nanti dibukakan lembaran-lembaran itu, kan itu, catatan-catatan amalan buruknya sampai sejauh mata memandang, kan itu. Dan dia hampir putus asa, enggak akan selamat dari hisab, kan itu. Tapi Allah berfirman, kan itu, kamu masih memiliki sesuatu, kan itu, kebaikan, kan itu. Kemudian dikeluarkan kartunya, kan itu, bitokoh itu kartu, dikeluarkan kartu, yaitu yang bertuliskan kartu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ditaruh di timbangan satu sisi, kan itu. Kemudian yang catatan-catatan buruknya tadi ditaruh timbangan satu sisinya lagi, kan itu. Dan catatan amalan buruk itu tidak bisa menandingi beratnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syaratnya apa? Ikhlas, kan itu. Syahadat ini kan intinya itu kan beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Intinya di situ dua syahadat ini, beribadah dan mengikuti. Beribadah tanpa mengikuti ya nggak bisa. Syahadat itu syahadatain, kan itu. Itu yaumul hisab, kan itu. Jadi ada yang tanpa hisab, kan itu. Kemudian ada yang dihisab, kan itu. Kemudian ada yang masuk neraka, kan itu. Pernah dibahas itu juga, kan itu. Hadis-hadis yang menjelaskan iman seberat biji jagung, kan itu. Imannya cuma tinggal dikit, kan itu. Seberat biji jagung, kan itu. Dan bahkan ada yang di hadis itu orang yang masuk neraka sampai sudah masuk neraka semua, gosong semua, kan itu. Kemudian dikeluarkan, kan itu. Kemudian dimasukkan ke sungai, kan itu. Kemudian kembali lagi, kan itu. Dan mereka punya tanda, kan itu, bekas, kan itu. Untuk tanda kalau ini adalah bekas orang-orang yang dari neraka, kan itu. Kemudian sampai ada yang paling pernah kita bahas itu di hadis, kan itu. Sampai yang paling terakhir yaitu yang dikeluarkan Allah dari neraka, kan itu, dengan satu genggaman, kan itu. Jadi yang kena itu keluar dari neraka. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjelaskan, tadi di hadis ini kan dijelaskan masuk neraka, kan itu. Orang Islam yang masuk neraka, kan itu. Orang Islam yang masuk neraka itu tadi ada yang orang Islam ya, kalau masuk neraka, kan itu ada yang selamat, kan itu. Selamat, kan itu, tidak kekal, kan itu. Berarti yang menjelaskan orang yang masuk neraka tidak kekal, kan itu ada hadis-hadisnya seperti tadi, kan itu. Ada yang baru masuk satu betis mata kaki, kan itu. Ada yang udah sampai betis, kan itu. Udah ada yang masuk seluruh tubuhnya, kan itu. Seperti itu. Itu orang yang masuk neraka, orang muslim masuk neraka tapi tidak kekal. Jadi kondisi kita di akhirat ketika masuk surga itu ada yang langsung, kan itu. Seperti ini, firqah yang langsung, kan itu. Satu kelompok yang masuk surga, kan itu. Ini yang dijelaskan seperti di hadis ini. Masuk surga. Kemudian ada yang dihisab lebih dulu, kan itu. Kemudian ada yang dimasukkan neraka terlebih dahulu, kan itu. Kemudian setelah itu dikeluarkan dari api neraka. Sampai pernah saya bikin untuk khutbah itu. Orang yang paling terakhir masuk surga atau terlambat masuk surga. Saya pernah bikin khutbah tentang itu, kan itu, tentang terlambat masuk surga. Paling carry sampai jalannya itu jatuh bangun, kan itu. Bahkan ada yang di hadisnya itu kan dia enggak
sudah tidak ada harapan masuk surga, cuma dia dikeluarkan dari neraka kan itu, ditaruh di tempat dekat dengan surga kan itu. Kemudian setelah dia lihat surga kok bagus kan itu, dia berdoa terus kepada Allah kan itu, sampai akhirnya dimasukkan Allah ke surga kan itu. Nah jadi seperti itu orang-orang yang paling terakhir masuk surga atau paling terakhir keluar dari neraka kan itu, orang yang paling terakhir itu yang terlambat masuk surga kan itu. Yang lainnya udah masuk surga, nggak ada tempat lagi, hadisnya kan gitu, nggak ada tempat lagi. Ketika dia disuruh masuk surga, dia bilang kepada Allah, nggak ada tempat ya Rasul, ya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada tempat lagi kan itu. Disuruh kembali lagi cari tempat di surga kan itu. Dia lihat lagi di surga, nggak ada tempat, nggak menemukan tempat untuk dia di surga karena udah penuh kan itu. Akhirnya diberi Allah kan itu, kamu mau saya beri kamu kan itu, apa namanya, dunia kan itu, dan saya beri lagi 2 kali lipatnya kan itu. Dia hadiskan seperti itu. Akhirnya dia diberi itu balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan surga kan itu, surganya itu diberi dunia yang 2 kali lipat dunia kan itu. Bahkan ada yang dijelaskan di hadis sampai 10 kali lipat kan itu, ditambah lagi bahkan sampai banyak kan itu. Padahal dia tadinya sudah nggak ada harapan masuk surga kan itu, udah dia menyangka pasti di neraka gitu istilahnya kan itu, sampai dia beranggapan tidak ada tempat lagi untuk dia di surga kan itu. Yang masih bertauhid. Iya pastinya bertauhid masih kan itu. Orang yang masuk surga itu pastinya masih bertauhid kan itu. Faedah hadis kan itu. Hadis ini sahih. Diriwayatkan kan itu, di hadis yang lain ya, diriwayatkan firqah yang selamat ini adalah apa? Firqah yang al-jamaah kan itu. Firqah yang selamat itu disebutnya firqah al-jamaah. Kemarin udah pernah kita bahas itu di pembahasan Sunan Abi Dawud kalau salah, kalau masih nyimpan PDF-nya kan itu. Kalau nggak salah di Sunan Abi Dawud. Yang disebut al-jamaah itu yang gimana? Masih ingat? Dia masih ingat al-jamaah itu? Yang selalu menerapkan sunnah. Ya. Berjamaah dengan Rasulullah. Meski Rasulullah sudah wafat kan itu. Berjamaah dengan Rasulullah itu maksudnya apa? Mengikuti apa yang diamalkan Rasulullah. Kemudian berjamaah dengan para sahabat, berjamaah dengan para ulama kan itu, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama yang mengikuti para sahabat tadi kan itu, yang di jalan yang benar kan itu. Meski apa? Sendirian kan itu, meski sendirian. Terus sebut al-jamaah kan itu. Bukan yang terus berorganisasi kan itu, berkelompok kan itu, beryayasan. Jadi meski berkelompok, beryayasan kan itu, berorganisasi kan itu, meski banyak orangnya kan itu, tapi kok nggak sesuai dengan Rasulullah kan itu, tapi sesuai dengan sahabat, ya nggak mungkin ya. Rasulullah kalau nggak sesuai dengan sahabat ya pasti sesuai dengan Rasulullah. Itu orang Syiah itu yang bilang sahabat itu sesat itu kan itu. Ya dan billah kan itu. Tadi meski banyak kan itu, kalau nggak sesuai dengan Rasulullah, nggak sesuai dengan para sahabat, nggak sesuai dengan tabiin atau tabiin kan itu, maka ya meski banyak ya nggak berjamaah kan itu, ya kan, paham nggak? Meski banyak tapi kok nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan sunnah kan itu Rasulullah yang sahihah kan itu, bukan berjamaah kan itu, meski banyak. Firqah yang selamat adalah al-jamaah, paham ya? Di riwayat yang lain kan itu, di riwayat yang lain, hadis yang lain disebutkan 72 terpecah umat Islam jadi 72. Dan di riwayat yang lain terpecah menjadi 73. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah jumlah ini apa hikmahnya kan itu, wallahu alam, saya nggak tahu kan itu, tapi intinya maksudnya ya hikmahnya ya akan berpecah banyak gitu istilahnya, banyak kan itu, akan umat Islam itu akan berpecah menjadi banyak sekali golongan kan itu. Di riwayat yang lain dijelaskan 73 milah. Jadi ada riwayat yang lain tadi 70 firqah kan itu, firqah kan itu. Kalau di sini kan, di hadis ini apa? Firqah kan itu. Kalau di hadis yang lain ada yang meriwayatkan itu disebutkan milah kan itu, 73 milah. Yaitu apa? Dijelaskan lagi oleh Muawiyah itu. Yang dimaksud milah itu yakni al-ahwa kan itu. Terpecah al-ahwa, hawa nafsu kan itu.
yaitu jamak dari hawa nafsu kan itu. Dan maksudnya apa? Umat Islam itu keluar dari kelompok kan itu, dari jamaah kan itu, mengikuti akal kan itu. Keluarnya orang dari jamaah itu mengikuti akal, mengikuti bid'ah kan itu, nafsu kan itu, keluar dari, makanya hati-hati sekali. Penyebab keluarnya dari jamaah bukan keluar terus jamaah organisasi ya, bukan ya. Jamaah itu maksudnya tadi yang saya jelaskan tadi. Penyebab keluarnya dari jamaah itu karena akal, hawa nafsu kan itu. Kemudian hadis berikutnya. An Anas bin Malik annahu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan. Shalla subhatad duha, salat duha kan itu. Di pagi hari kan itu. Samani rakaatin. Sebanyak apa? 8 rakaat. Falaman sorof, ketika selesai sholat, Rasulullah ketika selesai sholat qala, Rasulullah bersabda, ini sholaitu sholata rohbatin wa rohbatin. Rasulullah berkata, saya tadi sholat kan itu, sholat dengan penuh rasa harap, senang kan itu, dan juga dengan rasa susah kan itu. Rohbah, rohbah, senang dan takut kan itu, maksudnya kita juga bisa diartikan seperti itu. Sa'altu Rabbi, ketika aku sholat aku berdoa kepada Allah, kepada Tuhanku Azza wa Jalla, salasan, minta kepada Allah 3 hal kan itu. Fa'atoni, Allah memberi sintaini kan itu, Allah memberi 2 kan itu, mengabulkan 2. Wa mana'ani wahidah, dan menolak 1 kan itu, yang 1 ditolak. Jadi Rasulullah kan itu ketika selesai sholat, Rasulullah berkata, saya tadi sholat dalam kondisi sholat senang dan juga takut. Karena apa? Tadi aku minta kepada Allah kan itu, berdoa kepada Allah, minta 3 hal, yang dikabulkan cuma 2 kan itu, yang ditolak 1 kan itu. Minta apa? Sa'altu allayya ba'taliya kan itu, ummati bisinin kan itu. Aku minta kepada Allah supaya umatku tidak diuji dengan kelaparan yang panjang kan itu. Fafa'al, Allah mengabulkan kan itu. Was'altu alla yudhira alaihim aduwahum. Dan aku minta supaya apa? Musuh-musuh ini tidak dimenangkan kan itu. Maksudnya gini, saya meminta kepada Allah agar umat Islam itu tidak dikalahkan kan itu. Hilang istilahnya ya, dimusnahkan kan itu ya kan itu, tidak bisa dihabisi kan itu. Rasulullah berdoa minta kepada Allah agar umat Islam itu selalu nampak terus gitu, tidak bisa dihabisi kan itu oleh musuhnya kan itu. Fafa'al, Allah kabulkan kan itu. Makanya umat Islam itu meski nggak punya rudal, nggak punya nuklir kan itu, ya kan, nggak punya, misal seandainya kalah gitu loh, misal umat Islam meski kalah senjata, kalah dalam nuklir, kalah dalam tank, kalah dalam pesawat, dalam kapal kan itu. Wah itu lihat kapalnya mereka itu, wah kapal penjelajah itu bisa keliling dunia berkali-kali itu, nggak usah mampir ngisi bensin kan itu. Indonesia kapal selamnya masih mampir dulu pulang ngisi bahan bakar kan itu. Indonesia itu kapal selam itu masih ngisi dulu kan itu. Nah, Amerika itu kapalnya kan itu, kapal perangnya itu yang bukan kapal yang besar ya, kapal yang pokoknya bagian perangnya itu, kapal perangnya apa lupa saya namanya, itu udah bisa berlayar lama pokoknya kan itu, nggak usah ngisi bensin kan itu. Ya meski tadi senjatanya kalah kan itu, nyatanya umat Islam nggak bisa habis-habis kan itu. Dan itu emang seperti di doa ini kan itu, didoakan oleh Rasulullah kan itu. Ya meski dibomi berkali-kali loh umat Islam itu, dibantai loh berkali-kali umat Islam itu, akhir zaman ini dibunuhi berkali-kali kan itu. Palestina, Uighur kan itu, mana lagi Rohingya, terus mana lagi? Poso,
Wuhan itu Islam. Bukan yang negara-negeri Islam gitu ya. Suriah kan itu dibombardir kan itu, Yaman kan itu. Meski gitu ya tetap ada gitu orang Islam itu, nggak habis-habis kan itu. Karena ini doa ini Rasulullah kan itu. Rasulullah berdoa dikabulkan kan itu. Fa'al. Yang terakhir Rasulullah berdoa wa sa'altuhu alla yalbisahum siya'an fa aba alayya. Rasulullah meminta kepada Allah kan itu agar umatnya tidak saling membunuh, saling berpecah belah kan itu. Dan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kan itu. Supaya ini ujian kan itu. Hadis ini menjelaskan ujian kan itu. Ujian kita memang kan itu udah ditakdirkan kan itu. Kayak kalau kita berpecah belah itu nggak usah gumun kan itu, nggak usah mudah sunnatullah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kan itu perpecahan itu kan itu. Nanti ada di sini penjelasannya. Sikap kita gimana kan itu. Kemudian lanjutnya bab berikutnya. Wa minha qitalul muslimin ba'duhum li ba'd. Ini termasuk fitnah juga. Orang muslim saling membunuh, perang kan itu. Perang antara orang Islam kan itu. Peperangan orang muslim sebagian terhadap sebagian lainnya kan itu. Qitalul muslimin ba'duhum li ba'd kan itu. Dari Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy'ari ini sallallahu alaihi wasallam. Asy'ari di sini bukan maksudnya Asy'ariyah kan itu. Asy'ari di sini suku kan itu. Jadi Asy'ari itu ada suku kan itu. Ada Asy'ari itu digunakan untuk pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah kan itu. Muhammad Asy'ari di sini ini suku kan itu. Jadi nama orang kan itu di sini. Dipakai Asy'ari ini sukunya kan itu. Anil Asy'ari. Abu Musa kayaknya, Abu Musa al-Asy'ari kan itu. Ulangan ya Abu Musa al-Asy'ari. Nama sahabatnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Inna baina yaday sa'ah," sungguh ketika mendekati kiamat kan itu. Baina yaday sa'ah kan itu al-haraj. Ada al-haraj kan itu. Kemudian sahabat terheran kan itu. Enggak tahu apa itu makna haraj. Qalu wa mal haraj. Mereka bertanya, apa itu haraj kan itu. Rasulullah menjawab al-qatlu kan itu. Perang kan itu. Qalu mereka bertanya lagi, aktsaru mimma naqtul. Banyak dari kami mimma naqtul, yang kami bunuh kan itu. Banyak yang kami bunuh ya Rasulullah. Sahabat bilang gitu. Banyak yang kami bunuh kan itu. Innala naqtul, sungguh kami kan itu Rasulullah. Innala naqtul kulla amin, setiap tahunnya ini para sahabat. Setiap tahunnya kami itu membunuh kan itu. Lebih banyak aktsar min sab'ina alfan. Lebih dari 70.000 orang dalam satu tahun. Orang Islam zaman Rasulullah kan itu. Sahabat bilang gitu. Sungguh ya Rasulullah, kami itu banyak membunuh kan itu. Bunuh orang kafir maksudnya loh di sini. Nanti dijelaskan di sini. Ini gambaran ya. Lihat betapa gambaran jihadnya orang para sahabat kan itu. Kami banyak membunuh ya Rasulullah. Sungguh kami setiap tahunnya membunuh 70.000 orang kafir kan itu, orang musyrik kan itu. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, innahu laisa biqatlikum al-musyrikin. Perangnya mereka bukan perangnya seperti kalian membunuh orang musyrik kan itu. Walakin qatlu ba'dikum ba'don. Perangnya adalah saling membunuh sebagian muslim dengan sebagian muslim yang lainnya. Afghanistan kan itu. Muslim dengan muslim kan itu. Terakhir kan itu Taliban sama apa itu anti Taliban kan. Terus apa lagi? Suriah kan itu. Yaman kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Irak kan itu. Banyak peperangan. Perangnya mereka adalah perang sebagian muslim dengan muslim yang lainnya, bukan perang melawan orang, bukan perang seperti kalian para sahabat, perang membunuh orang musyrik. Qalu, kemudian sahabat bertanya, wa ma'ana ukuluna yauma idzin, pada waktu itu apakah
ada orang-orang alim kan itu. Qala innahu latunza' uqulu ahli dzalik, pada ahli dzalikaz zaman. Pada waktu itu kan itu, nanti pada waktu itu ciri-cirinya kan itu. Orang-orang alim dicabut nyawanya kan itu, dimatikan kan itu. Wa yukhallafu lahu habaun minan nas. Kemudian digantikan apa? Digantikan dengan orang-orang yang dialimkan kan itu. Orang bodoh tapi dialimkan kan itu. Di antara orang-orang, di antara manusia. Yahsibu aktsaruhum annahum ala syai'. Mereka mengira orang tersebut memahami sesuatu, punya dalil gitu. Memahami Al-Qur'an dan hadis kan itu. Walaisu, dan mereka bukan ala syai', mereka itu tidak memahaminya kan itu, tidak memiliki kebenaran kan itu. Kemudian dijelaskan qala Abu Musa walladzi nafsi. Ini Abu Musa berkata, tadi kan hadis Rasulullah ya. Ini yang salaf, para sahabat, dan dia jadi sahabat Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan ke tabi'in yang bertanya kan itu. Terus kalau seperti itu kondisinya gimana kan itu. Nah, ini Abu Musa menjelaskan walladzi nafsi biyadih kan itu. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'ajiduli, aku tidak mendapati. Walakum, dan untukmu kan itu. Aku tidak mendapati untukku dan untukmu minha makhraja. Dari haraj, dari kotel tadi, perang muslim dengan muslim kan itu. Jalan keluar, tidak ada jalan keluar kan itu. In adrokatni wa iyyakum, jika haraj itu perang antara muslim itu menimpa kita, menimpa aku dan kamu kan itu. Illa, kecuali apa? An-nakhruj, kecuali kita keluar minha, dari hal tersebut. Gak usah ikut-ikutan gitu maksudnya. Keluar dari perang antara muslim kan itu. Kama dakhalna fiha, meski apa? Sebagaimana masuk ke dalamnya. Maksudnya ini apa? Keluar dari, jadi enggak keluar dari fitnah. Itu seperti masuk dalam fitnah. Gitu, paham enggak? Sama beratnya gitu. Ya kan? Maksudnya gitu. Jalan keluarnya apa? Illa nakhruj kan itu. Minha, dari fitnah, haraj kan itu. Kama dakhalna fiha, sebagaimana keluarnya itu beratnya seperti masuk ke dalamnya juga kan itu. Lam nusib minha daman wala malan kan itu. Selama apa? Berarti selama tidak menumpahkan darah dan harta kan itu. Paham nggak di sini? Paham nggak? Intinya kita di sini, intinya di sini. Jangan sampai menumpahkan darah kan itu orang muslim kan itu. Jangan sampai mengambil harta orang muslim kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan solusinya tadi ya keluar, tapi keluar itu memang keluar dari fitnah itu memang juga berat kan itu. Seperti masuk dalam fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Faedah hadis kan itu, faedah hadis sekarang kan itu. Al-haraj, yang dibahas tadi al-haraj, yaitu peperangan antar sesama muslim kan itu. Di riwayat yang lainnya al-haraj dijelaskan, ada di hadis yang lain, al-haraj adalah kebohongan dan perang. Maksudnya apa? Perang kebohongan kan itu. Jadi bukan perang yang jujur, bukan perang fisabilillah. Paham enggak? Al-haraj itu bukan perang fisabilillah, perang fitnah kan itu. Kebohongan, perang kebohongan sesama muslim, hingga apa? Digambarkan itu oleh Rasulullah hingga membunuh tetangganya sendiri dibunuh kan itu. Saudaranya sendiri dibunuh, mamannya sendiri dibunuh, dan keponakannya sendiri dibunuh. Itu gambaran di riwayat yang lain, ada hadis yang lain. Al-haraj itu perang itu perang kebohongan kan itu. Sebenarnya tujuannya dia bilang fisabilillah, tapi tujuannya bukan untuk fisabilillah. Bisa untuk kekuasaan politik kan itu, dendam, wanita kan itu, dan lain-lainnya. Bisa sampai membunuh tetangganya sendiri, saudaranya sendiri, pamannya sendiri, keponakannya sendiri. Kemudian di hadis tadi menjelaskan juga tentang apa? Fitnah kematian orang alim kan itu. Ini iyadzan billah. Di zaman sekarang itu sudah banyak ustadz yang meninggalkan itu. Di zaman ini kita ya sebagai muslim ya harus mengambil pelajaran kan itu. Ada hadis ini dan ada kejadian kan itu. Ya makanya setelah tahu itu ya jangan
apa namanya, menyepelekan ibadah kan itu. Perbaiki ibadah kan itu. Kemudian fitnah orang-orang bodoh yang dialimkan dan merasa berat. Di hadis saja disebutkan ya. Itu fitnah juga. Fitnah orang-orang bodoh yang dialimkan dan merasa benar. Ciri-cirinya apa coba? Ciri-ciri orang ini. Orang bodoh yang dialimkan. Ciri-cirinya apa? Orang bodoh dikira alim kan itu. Ciri-cirinya apa? Tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah kan itu. Paham? Tadi disebutkan di situ. Tidak memiliki kebenaran kan itu. Dan mereka merasa benar, memiliki kebenaran. Maksudnya itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kan itu. Dan mereka merasa berdasarkan akal mereka kan itu. Mereka merasa benar. Dan zaman sekarang itu banyak sekali kan itu. Kemudian di hadis itu menjelaskan tentang prinsip ulama salaf ketika dihadapkan fitnah al-haraj kan itu. Yaitu fitnah yang tidak ada jalan keluarnya. Yaitu fitnah yang mana apa? Keluar juga seperti masuk ke dalam fitnah kan itu. Selama tidak menumpahkan darah, prinsipnya ini, selama tidak menumpahkan darah dan harta, maka berada di jalan yang benar kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Sedangkan kalau yang sampai membunuh atau mengambil harta, akhirnya gimana coba hukumnya? Kita hukumnya gimana? Pertanyaannya gitu. Ini kan selama tidak membunuh dan tidak mengambil harta, itu yang benar. Berarti kalau ada yang perang itu, orang Islam sama orang Islam perang kan itu, saling membunuh dan saling menawan, saling mengambil harta kan itu. Terus hukumnya gimana itu? Tadi disebutkan kulluhum fi finnar kan itu. Tapi kekal gak kan itu? Kekal. Enggak kekal. Dosa besar kan itu. Seperti di hadis kan ada membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka kan itu. Maksudnya itu apa? Kalau orang muslim yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka, itu maksudnya masuk neraka tapi tidak kekal karena masih muslim. Karena di hadisnya disebut muslim kan itu, dua-duanya muslim. Jadi ketika masih kok membunuh kok masih disebut muslim kan itu. Nah ini berarti nggak kekal di neraka. Tapi kalau membunuh tidak disebut muslim, mungkin ada penjelasan kan itu, disebutnya khalidina fiha kan itu. Ashabun nar hum fiha khalidun kan itu. Wah ini yang kafir kan itu kalau yang seperti ini kan itu. Seperti di bab riba itu kan itu. Bab riba surat Al-Baqarah 275 itu kan di akhirnya disebut ashabun nari hum fiha khalidun kan itu. Itu yang riba itu yang gimana? Yang muslim riba atau yang riba yang orang kafir kan itu? Yang ashabun nari hum fiha khalidun kan itu. Yang kafir kan itu. Ashabun nari hum fiha khalidun itu pelaku riba yang sampai kafir. Pertanyaan sekarang, riba yang sampai kafir itu yang gimana? Udah pernah bahas loh. Pelaku riba yang sampai kafir. Yang gimana coba? Yang berkata kan itu. Innamal bai'u mithlur riba kan itu. Kan gitu. Berkata seperti itu. Jual beli itu sama seperti riba. Itu yang ashabun nari hum fiha khalidun kan itu. Paham enggak? Yang berkata seperti itu, Riba seperti jual beli. Iya yang berkata. Yang berkata, dia berkata jual beli sama riba itu podo. Halal gitu maksudnya kan itu. Yang berkata seperti itu yang ashabun nari hum fiha khalidun. Tapi kalau yang melakukan tidak sampai berkata seperti itu, masuk neraka tapi enggak kekal kan itu. Tidak kekal. Bisa membedakan kan itu. Paham ya? Tuh banyak yang enggak paham itu. Kebanyakan riba wes kekal di neraka kan itu. Khawarij ya. Akidah Khawarij itu. Riba kekal di neraka. Akidah Khawarij. Riba itu yang kekal di neraka tadi. Ashabun nari hum fiha khalidun itu yang berkata innamal bai'u mithlur riba. Ayat itu sendiri menjelaskan seperti itu. Dan itu kadang enggak dipahami orang-orang kan itu. Yang terakhir, hadis yang pembahasan bab yang terakhir. Nah, ini terakhir ini
fi wasiyatin Nabi, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ashabahu, para sahabatnya, biijtina bil fitan, untuk menjauhi fitnah-fitnah, inda wuku'iha, ketika terjadi, wa irsyaduhum, dan memberitahu kan itu kepada mereka, memberitahu mereka ilama fihi khair lahum, ilama fihi khairun lahum, hal yang paling baik untuk mereka kan itu. Paham sebabnya ini? Jadi ini wasiat Rasulullah kan itu untuk kita semua kan itu, menjauhi fitnah. Ini kaidah kita, menjauhi fitnah, menutup pintu-pintu perpecahan kan itu, menjaga itu diri kan itu, jangan sampai terjatuh dalam fitnah. Bahkan yang dijelaskan kalau sampai sudah terjadi, ini juga diwasiatkan bagaimana caranya kalau sudah terjadi. Dan memang kaidah kita, hati-hati sekali dengan fitnah. Fitnah di sini paham ya maksudnya, bahas ya. Perpecahan antara umat Islam. Perpecahan itu yang dimaksud di sini bukan perpecahan kamu kunut, saya nggak kunut kan itu. Kunut itu bid'ah, kunut itu sunnah, bukan perpecahan itu yang dimaksudkan itu. Perpecahan ini tuh perpecahan yang apa? Kearah kan itu, kekerasan kan itu, membunuh atau mengambil harta, hak dan lainnya. Dan itu banyak loh. Kemarin kayak kampanye itu sampai rame kan itu. Kampanye apa kok namanya? Pemilu kan itu. Waktu pemilu Jokowi Prabowo kan itu. Yang menang Jokowi itu kan rame itu, huru-hara kan itu. Demo dan lainnya. Pokoknya ke arah sana, ke arah bisa menimbulkan peperangan kan itu. Itu fitnah yang dimaksud ini, dia di sini. Jadi bukan fitnah ini, bukan perpecahan Al-Fatihah kamu baca keras, makmum baca Al-Fatihah kan itu, nggak baca Al-Fatihah, ikhtilaf apa lagi, Bismillah jahar, Bismillah tidak jahar. Ini mah bukan perpecahan yang di sini yang dimaksudkan itu. Perpecahan yang dimaksud di sini itu yang mengarah pada peperangan, menumpahkan darah dan mengambil harta atau kekuasaan kan itu. Paham? Di sini Rasulullah menjelaskan kan itu, bagaimana wasiat Rasulullah kan itu untuk, dan bagaimana petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah, hal solusi yang terbaik kan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yaqulu, takunu fitnah, akan terjadi fitnah kan itu. Nah, perhatikan, an-naimu fiha khair kan itu. Solusi pertama, tidur itu lebih baik kan itu. An-naimu fiha khair, ketika terjadi fitnah orang yang tidur itu lebih baik kan itu. Solusi pertama. An-naimu fiha khairun minal muttaji, yang tidur itu lebih baik. Tidur maksudnya tidur ini tidur terlentang kan itu. Itu lebih baik daripada yang tidurnya miring kan itu. Paham gak maksudnya? Tidur yang lelap itu lebih baik daripada tidur yang terjaga kan itu. Maksudnya terjaga gimana? Maksudnya tidur yang ringan kan itu, yang kalau dengar suara langsung bangun kan itu. Tidur terlelap lebih bagus kan itu daripada yang tidurnya ringan kan itu. Wal muttaji' fiha khair, yang tidurnya miring itu maksudnya tidur ringan kan itu. Yang terjaga tidurnya, tidur yang terjaga itu lebih baik, khair minal qa'id, daripada yang duduk. Wal qa'id, yang duduk, fiha khair, lebih baik daripada yang minal qa'im, dari yang berdiri. Wal qa'im fiha khair, yang berdiri lebih baik minal masyi, daripada yang berjalan. Terjemahnya itu kurang tepat itu. Wal masyi khair, yang berjalan itu lebih baik kan itu, minar raqib, daripada yang numpak kendaraan kan itu. Wal raqib khair, yang numpak kendaraan itu lebih baik daripada yang berlari kencang. Maksudnya numpaknya kencang kan itu, yang naik kendaraannya cepat kan itu, kencang kan itu. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Qatlaha kulluha finnar, yang terbunuh kan itu, atau yang perang kan itu, mereka yang ikut serta kulluha finnar, mereka semua di neraka. Ya kan? Tapi tadi tetap kalau nggak ikut perang, kamu juga diperangi kan itu. Sekarang itu gitu. Zaman sekarang itu gitu loh, ngeri loh. Kamu ikut perang ya diperangi, nggak ikut perang ya podo diperangi, fitnah. Makanya masuk itu fitnah kan itu, keluar itu sama seperti masuk dalam fitnah kan itu.
Dan itu kondisinya kayak di Timur Tengah itu seperti itu, kondisi-kondisi di kayak perang-perang di kayak di Timur Tengah gitu intinya. Ya Taliban lah, atau Daulah Islamiyah, atau Al-Qaeda, dan orang kelompok muslim yang lainnya kan itu. Wallah bisawab kan itu. Tapi nggak terus, hati-hati ya, kita nggak terus ngecap mereka masuk neraka semua kan itu. Intinya yang membunuh orang Islam kan itu. Intinya itu gini, yang membunuh orang Islam, membunuh yang dibunuh kan itu, semuanya masuk neraka. Intinya di situ. Kita nggak menghukumi kelompok-kelompok ya, kan itu. Nggak menghukumi kelompok-kelompok. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, ini Abdullah bin Mas'ud kan itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mata dari kapan itu?" kan itu. Qala dzalika ayyam al-haraj. Itu ketika banyak terjadi perang antara muslim dengan muslim yang lainnya, kan itu. Kemudian bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud, "Wa mata ayyamul haraj, kapan itu hari-hari haraj?" kan itu. Qala, ini ciri-cirinya Rasulullah menjelaskan, hina la ya'manu ar-rajul jalisahu, ketika seseorang tidak tenang dengan teman duduknya, kan itu. Tidak merasa aman dengan teman duduknya, kan itu. Zaman sekarang gitu. Satu orang dengan satu orang yang lainnya, kan itu. Meski temannya sendiri gak tenang, curiga. Kowe ngenteli aku, kan itu. Kamu intel ya, kan itu. Dan ini memang kondisi zaman sekarang, kan itu. Khina la ya'man ar-rajul jalisahu. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kepadaku, in adraktu dzalik, jika aku menemui hal itu?" Qala uqfuf nafsak, ikatlah dirimu, wayadak, dan tanganmu, wadkhul darok, dan masuklah ke rumahmu, kan itu. Kemudian bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ara'aita in dakhala rajulun alayya dari," kan itu. Kemudian, bagaimana jika ada yang masuk ke rumahku ya Rasulullah? Rasulullah berkata, "Fadkhul," masuk ke dalam rumahmu lagi, kan itu. "Fadkhul baitak." Qala, kemudian dia bertanya lagi, "Afara'aita in dakhala alayya baiti," kalau dia masuk rumahku lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Udkhul masjidak." Maksudnya gini, kalau dia masuk rumahku, kan itu, maka masuklah kamarmu, kan itu. Jadi kalau ada fitnah, kan itu, masuk rumah, kan itu. Kalau orang masuk ke rumahmu, masuk ke kamar, kan itu, ngajak kamu, kan itu. Kalau dia masuk ke kamarku ya Rasulullah, kan itu, udkhul masjidak, kan itu, sholatlah, kan itu, masuk ke tempat musola, gitu maksudnya, tempat sholatmu, kan itu. Wasna hakada wa qabada biyaminihi. Rasulullah memegang, kan itu, dengan tangan kanannya alal qu', pergelangan tangannya, kan itu. Wakul, katakanlah, Rabbi Allahu hatta tamut ala dzalik, berkatalah Rabbi Allah, maksudnya berdoa, kan itu, sholat gitu maksudnya, sholat sampai kamu mati, kan itu, sampai kamu meninggal, kan itu. Ini solusi wasiat yang diberikan Rasulullah ketika ada perang antara sesama muslim, kan itu. Jadi kalau ada pertikaian, satu ngaku muslim, yang satu ngaku muslim, solusinya ini, kan itu. Tapi kita nggak terus kafirkan, kan itu. Ini nggak dikafirkan, kan itu. Kan disebutkan apa? Yang ikut, kan itu, sama yang tidak ikut, lebih baik yang mana? Yang tidak ikut, kan itu. Yang lari lebih baik daripada yang lari sama dengan yang berjalan, lebih baik yang mana? Yang berjalan, kan itu. Yang berjalan dengan yang duduk, lebih baik yang duduk, kan itu. Yang duduk sama yang tidur, kan itu, lebih baik yang tidur. Bahkan yang tidur yang biasa sama tidur yang terlelap, lebih baik yang tidur yang terlelap, kan itu. Faedah hadis terakhir, kan itu. Hadis ini sanadnya lemah, tetapi dalam bab ini, bab masalah fitnah ini, banyak diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada hadis lain diriwayatkan Abu Hurairah di Sahih Bukhari dan Muslim. Paham nggak? Jadi aslinya hadis ini tuh ada riwayat yang lain, bab diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kali ini kan Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan yang lain dari Abu Hurairah, hadisnya sahih, kan itu. Cuma ini karena di Musnad Ahmad, maka kita ambil pelajaran, kan itu, ambil pelajaran. Paham intinya, kan itu. Intinya dari sini tadi wasiat Rasulullah ketika terjadi fitnah, kan itu.
Jadi yang ikut serta maksudnya yang perang kan itu enggak terus serta merta kita kafirkan, itu enggak kan itu. Makanya di sini bentuknya apa namanya, hadis ini menjelaskan kan itu. Yang ikut sama yang tidak ikut itu lebih baik yang tidak ikut kan itu. Intinya gitu kan itu. Yang lari lebih baik apa namanya, dengan yang tidak lari kan itu, yang berjalan lebih baik yang berjalan, bahkan yang tidur lebih baik kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.